Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Baiklah anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Ya, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, baik Ibu di sini. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, sekarang Ibu ambil absennya ya. Dengarkan ya semuanya absennya. Ya Bu. Reno Suryanti, Hadir Bu. Putri Melia Sari, Ya Bu. Rami Witriani, Hadir Bu. Jenny Dwi Marta, Hadir Bu. Salsabila Deona, Hadir Bu. Muhammad Zikri, Saya Bu. Ikep Chandra, Saya Bu. Wika Sagita, Saya Bu. Winda Windu Tijani, Ya Bu. Wira Handayani. Hadir Bu. Ya, baik anak-anak semua. Berarti kita berjumlah 11 orang hadir semuanya ya. Ya Bu. Baik anak-anak semua, sebelum Ibu memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan motivasi sedikit kepada anak-anak. Ibu pernah mengingat suatu kata dari Nelson Mandela. Ia pernah berkata yaitunya, pendidikan merupakan senjata paling ampuh. Dengan pendidikan kita bisa merubah dunia. Artinya apa? Anak-anak semua harus rajin belajar agar anak-anak semua nantinya bisa mengubah dunia atau mengubah diri anak-anak terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya tentang pembelajaran minggu kemarin nih Ibu kasih apakah anak-anak semua ingat? Ada yang masih ingat? Materi kita minggu kemarin yaitu masih membahas mengenai teks laporan hasil observasi, tetapi kita hanya membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang kedua, tujuan dan fungsi teks hasil laporan observasi. Dan yang ketiga, ciri dan sifat teks hasil laporan observasi. Ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Angkat tangannya. Ya Bu. Ya, silakan Rahmi. Teks yang merupakan informasi yang fakta. Ya, baik. Ada yang bisa menyempurnakan? Ya Bu. Ya, baik. Ibu akan mengulas sedikit lagi materi mengenai minggu kemarin. Teks laporan hasil observasi itu teks yang menjelaskan atau menjabarkan tentang suatu informasi yang berupa fakta, tidak opini ya, yang sudah dilakukannya pengamatan. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita memasuki yang pertama yaitu mengenai teks laporan hasil observasi, tapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi itu. Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah mendengar apa itu struktur dari teks laporan hasil observasi ini? Ada yang tahu apa struktur dari teks laporan hasil observasi? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Tidak Bu. Tidak. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan di sini struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Yang mana pernyataan umum ini anak-anak semuanya menjabarkan mengenai semisalnya anak-anak akan membuat atau mengamati suatu benda yaitu berupa bunga. Nah, di sana anak-anak akan menjelaskan apa nama bunganya, dari pernyataan umum ini apa nama bunganya, di mana bunga itu tumbuh, dan selanjutnya yang kedua dari struktur dari teks laporan hasil observasi yaitu deskripsi bagian, yang mana di sana anak-anak nantinya akan menjabarkan bagaimana tumbuhan dari yang anak-anak amati tadinya. Nah, terakhir dari struktur dari teks laporan hasil observasi ini yaitu kesimpulan atau simpulan, yang mana di sini simpulan dari hasil pengamatan anak-anak yang sudah diamati mengenai bunga tersebut. Baik anak-anak, setelah kita membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang mana yang pertama yaitu ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi ini, yaitunya menggunakan frasa nomina, yang mana frasa nomina mendeskripsikan suatu objek yang misalnya tumbuhan, hewan, ataupun manusia yang nantinya akan anak-anak amati. Nah, yang kedua yaitunya menggunakan
verba rasional, yang mana verba rasional ini merupakan mendeskripsikan atau mengartikan suatu permasalahan. Contohnya seperti merupakan, adalah, yaitu, termasuk, itu merupakan verba rasional. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan verba aktif atau menggunakan kata hubung, yang mana contohnya itu seperti perbedaan, persamaan, dan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata ilmiah seperti herbivora, omnivora, atau kata-kata yang lainnya yang termasuk kata-kata ilmiah. Dan yang kelima yaitu ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi ini, yaitunya menggunakan paragraf seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi, pasti adanya kita menjabarkan mengenai pernyataan umum, deskripsi, simpulan, yang mana tiga bagian tersebut pastinya terkandung beberapa paragraf. Dan yang terakhir, ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi ini yaitunya menggunakan kata ilmuwan. Terakhir yaitu menggunakan kata ilmuwan, yang mana seperti misalnya kita membuat suatu teks laporan hasil observasi yang mana anak-anak sudah menguraikan nantinya penjabaran tentang apa yang diteliti. Nah, nanti diperkuat dengan beberapa pendapat para ahli atau sekiranya yang termasuk penjelasan yang berkaitan dengan apa yang anak-anak amati tersebut. Dah, sampai di sini apakah anak-anak bisa memahami? Bisa, Bu. Ya, baik, yang ngobrol di belakang dengarkan Ibu saat menjelaskan ya, agar nanti apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anak serap dan bisa anak-anak praktekkan langsung ya. Ya, Bu. Ya, baik. Materi kita selanjutnya, jika anak-anak memahaminya, Ibu akan melanjutkan, tapi jika tidak kita batasi saja materi kita. Apakah anak-anak memahami? Paham, Bu. Paham, baik. Ibu lanjutkan ya. Dan materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dari teks laporan hasil observasi, yang mana jenis dari teks laporan hasil observasi ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu formal, yang kedua non formal. Yang pertama formal ini contohnya seperti teks laporan hasil observasi yang menggunakan kata-kata baku atau melakukan suatu penelitian terlebih dahulu baru membuat suatu hasil laporan observasi. Nah, yang kedua yaitu teks hasil laporan observasi non formal, yang mana di sini juga mengandung informasi, tetapi hanya saja pada teks laporan hasil observasi non formal ini hanya menarik minat sang pembaca untuk membaca dari teks laporan hasil observasi kita tersebut. Baiklah, jika anak-anak memahami mengenai jenis-jenis dari teks laporan hasil observasi tadi, ada yang masih ingat yang Ibu jelaskan barusan? Ada dua jenis dari teks laporan hasil observasi. Siapa yang ingat? Silakan Reno, sebutkan dua jenis dari teks laporan hasil observasi. Formal dan non formal, Bu. Ya, bagus sekali untuk Reno ya. Baik, berarti anak-anak memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Baik, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi, yang mana di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu anak harus membuat judul laporan, yang mana nantinya anak-anak setelah meneliti suatu objek atau mengamati suatu objek, pastinya anak-anak dalam menyusun teks laporan hasil observasi, yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan judul dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu anak-anak akan membuat kerangka teks, yang mana seperti yang Ibu jelaskan pada awal tadi, ada tiga pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Itu merupakan kerangka dari teks tersebut. Nah, yang ketiga menyusun teks berdasarkan gagasan utama, yang mana nanti anak-anak setelah membuat pernyataan umum yang mana menjelaskan dasar-dasar dari apa yang nantinya anak-anak teliti atau amati. Nah, yang umum tersebut akan anak-anak jelaskan pada bagian deskripsi. Nah, yang terakhir anak-anak akan melakukan sebuah simpulan dari hasil pengamatan tersebut. Dan yang terakhir
yang harus anak-anak lakukan yaitu meneliti kembali penulisan teks tersebut. Anak-anak setelah menulis teks laporan hasil observasi harus meneliti kembali apakah ada kesalahan-kesalahan penulisan yang anak-anak buat. Ada langkah terakhir menyusun teks laporan hasil observasi itu. Dan pembahasan terakhir yaitu syarat teks laporan hasil observasi anak-anak yang dianggap ideal dengan sang pembaca nantinya. Yang pertama yaitu mempunyai struktur teks yang jelas, yang mana sudah Ibu jelaskan tadi ada struktur teks dari laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat 3 bagian dari struktur teks laporan hasil observasi tadi? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, kepada Wira. Umum, deskripsi, sama simpulan, Bu. Ya, bagus sekali Wira. Struktur dari teks laporan observasi tadi ada 3 poin ya yang sudah disebutkan oleh Wira tadi. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu simpulan. Ya, baik. Kita masuk kedua, syarat teks laporan observasi dianggap ideal yaitu tidak mengandung opini. Artinya apa? Dalam anak-anak membuat teks laporan observasi tersebut, anak-anak tidak boleh membuat opini atau tidak boleh membuat pendapat anak-anak. Memang harus berdasarkan apa yang anak-anak teliti, emang harus itu yang dituliskan di dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu harus mengandung informasi berdasarkan fakta. Seperti anak-anak akan membuat teks laporan hasil observasi harus mengandung informasi yang mana ketika orang membaca teks laporan hasil observasi anak-anak tersebut harus mendapatkan informasi dari apa yang anak-anak tulis. Tetapi di sini harus berdasarkan fakta dengan apa yang anak-anak teliti, bukan opini atau bukan pendapat anak-anak yang ditulis di dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Baiklah, itulah anak-anak materi kita pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Angkat tangannya. Tidak, Bu. Baik, jika tidak, Ibu yang akan bertanya kepada anak-anak. Ada yang masih ingat yang sudah Ibu jelaskan tadi, jenis-jenis dari teks laporan hasil observasi? Saya, Bu. Ya, kepada Jenny dipersilakan. Jenisnya ada 2, Bu. Formal dan non-formal. Iya, bagus sekali Jenny. Jenis dari teks laporan hasil observasi itu ada dua. Yang pertama formal dan yang kedua non formal. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya, Ibu yang akan bertanya satu kali lagi ya. Baiklah, Ibu akan bertanya satu kali lagi ya. Struktur dari teks laporan hasil observasi. Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, baik. Jika tidak ada yang mengangkat tangan, Ibu akan menunjuk ya kepada Wika, dipersilakan. Pernyataan umum, deskripsi, dan simpulan, Bu. Ya, bagus sekali ya Wika. Baik, di sini struktur dari teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi, yang ketiga kesimpulan. Nah, baik. Jika tidak ada pertanyaan dan juga Ibu sudah bertanya kepada anak-anak dan juga semuanya bisa menjawab, dalam artian Ibu sudah menganggap anak-anak memahami mengenai materi mengenai teks laporan hasil observasi ya. Betul begitu anak-anak? Betul. Ya, baik. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Tadi kan kita mempunyai 2 jenis dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu formal, yang kedua non formal. Nah, sekarang Ibu tugaskan anak-anak membuat contoh teks laporan hasil observasi. Boleh memilihkan ada 2 jenis dari teks laporan hasil observasi, formal dan non formal. Anak-anak boleh pilih salah satunya. Dan anak-anak harus melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, Ibu minta sekarang anak-anak cukup melakukan observasi, membuat teks laporan hasil observasi non formal saja ya, yang mana yang mengandung informasi yang menarik minat pembaca saja ya. Paham mengenai tugasnya? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, tugas sudah Ibu berikan. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana teks laporan hasil observasi ini yang yaitunya mengandung sebuah informasi yang merupakan sebuah fakta yang sudah diamati, bukan opini yang harus dituliskan di dalam teks laporan hasil observasi tersebut.
Nah, sekian dari Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Ibu akhiri. Banyak maaf. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.